Tes, halo guys. Suara gue udah kedengeran belum ya? Aman kok, Dip, suaranya masuk jelas. Si Rapal kayaknya belum join dah. Kita tungguin aja dulu ya. A few minutes later. Tes. Sorry ya gue telat, soalnya gue habis dari luar. Wih, welcome King Rapal. Oke, karena Rapal udah join, langsung kita mulai aja ya diskusi di hari ini. Mungkin kita pertama-tama kan kita ada 2 materi nih. Mengembangkan pemikiran desain di GE Healthcare dan memimpin budaya perusahaan dengan pemikiran desain. Di materi pertama ini yang mengembangkan pemikiran ini kan itu ada materi pertama itu inti dari Menlo Innovation Ecosystem. Itu kira-kira materinya siapa ya guys? Set, mungkin sebelum kita lanjut videonya nih, aku di sini mau ngejelasin dulu nih ke teman-teman tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tujuan pembelajaran sendiri kita memiliki 7 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memahami pemikiran desain sebagai alat transformasi organisasi, yang kedua mempelajari dampak inisiatif inovasi terhadap kinerja bisnis, yang ketiga mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam inovasi, yang keempat memahami dampak budaya perusahaan terhadap pemikiran desain, yang kelima, menganalisis kekuatan korporat yang menghambat inovasi. Yang keenam, mengidentifikasi langkah-langkah transformasi menuju budaya design thinking. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan konsep design thinking dalam strategi bisnis. Mungkin cukup segitu aja tujuan pembelajaran dari materi kita. Lanjut. Kalau itu materi gue sih, gue udah nyiapin catatan juga kok buat itu. Oke, mungkin bisa langsung dijelasin aja Pak tentang materi lo itu. Oke, ini gue sambil buka catatan ya. Jadi, inti dari Menlo Innovation Ecosystem itu ada visi dan mekanisme kerjanya. Nah, visinya itu menyebarkan pemikiran desain ke seluruh organisasi, membudayakan inovasi, dan mengatasi tantangan bisnis. Terus, mekanisme kerjanya itu loka karya intensif, fokus pada pengalaman, kolaborasi lintas fungsi, dan empati terhadap pengguna. Oh iya, paham. Tapi kan di materi lo itu kan juga ada faktor-faktor pendukung dari keberhasilan Menlo itu kan. Boleh tolong dijelasin gak sih Pak faktor-faktornya itu apa aja? Kalau faktor-faktor pendukungnya itu ada 4. Yang pertama, lingkungan yang kondusif. Nah, yang kedua itu pengembangan tim yang kuat. Yang ketiga ada kepemimpinan dasar yang visioner. Yang terakhir itu pengukuran dampak yang terukur. Kayaknya materi gue sampai situ doang deh. Kalau tentang bootcamp sih, gue kurang tahu ya materi punya siapa. Oke Pak, makasih ya udah ngejelasin materi lo tadi tuh tentang apa tadi? Tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan Menlo dan innovation ekosistem itu. Mungkin tadi sesuai yang lu bilang kan materi selanjutnya kita ini kan tentang bootcamp. Kalau buat bootcamp ini materi siapa sih guys? Boleh tolong bantu dijelasin? Kalau itu materi gua, Well, biar gue bantu jelasin ya. Oh ya udah langsung aja Nas. Oke, gue jelasin ya. Jadi Bootcamp Menlo itu kan program pelatihan intensif yang dirancang untuk mendorong peserta mencapai kemampuan maksimal di diri mereka nih. Baik dalam konteks individu maupun konteks bisnis. Tujuan dari Bootcamp Menlo ini selain untuk membangun kepercayaan diri, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan mengubah pola pikir. Maksudnya, dari membangun kepercayaan diri, itu di sini kita dilatih untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri dan meyakinkan diri dalam pengambilan keputusan. Terus, kalau untuk konteks mengembangkan keterampilan, di sini maksudnya kita sebagai peserta dilatih dengan berbagai keterampilan yang relevan di dunia kerja maupun di dunia bisnis, seperti pemecahan masalah, kerja sama tim, dan komunikasi yang efektif. Kemudian kita juga dilatih untuk mengubah pola pikir kita yang terbatas menjadi lebih terbuka dan inovatif. Lalu, kegiatan dari Bootcamp Menlo ini tuh kayak latihan pemecahan masalah, kerja kelompok, refleksi, pengalaman imersif. Nah, maksud dari pengalaman imersif yaitu kegiatan atau aktivitas yang merancang kreativitas dan inovasi kita. Contohnya kayak brainstorming, prototype, dan presentasi. Oh iya ngerti. Tapi kan kalau di bootcamp ini kan juga ada fase-fase dari eksplorasi dan lain-lain itu boleh dibantu dijelasin aja nggak?
Jadi di bootcamp Menlo ini kan ada beberapa fase nih. Yang pertama itu namanya fase eksplorasi. Fase eksplorasi ini bertujuan untuk membantu peserta dalam memahami tantangan bisnis yang mereka hadapi. Yang kedua ada bootcamp di Menlo Innovation Lab. Di sini peserta akan latihan secara intensif di Menlo Innovation Lab dengan berbagai fasilitas dan peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, ada rencana penelitian. Di sini peserta akan merancang dan melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tantangan bisnis yang akan mereka hadapi. Selanjutnya ada camp inovasi. Camp inovasi ini di sini peserta akan mengembangkan prototipe dan solusi inovatif berdasarkan hasil penelitian mereka. Dan yang terakhir ada fase tindak lanjut. Nah, fase tindak lanjut ini tuh peserta akan mendapatkan dukungan untuk mengimplementasikan hasil atau solusi yang telah mereka kembangkan. Jadi begitu sih yang gue tahu, but correct me if I'm wrong ya guys. Oke, makasih ya Naswa atas penjelasan tadi. Ngerti sih gue. Oke, materi selanjutnya kita tuh terus. Kalian tahu nggak sih ada dampak penting budaya perusahaan terhadap pemikiran desain? Ada beberapa aspek penting seperti empati, ide, kolaborasi, dan interaksi yang merupakan aspek penting dari pemikiran desain. Untuk para eksekutif, memahami serta mengetahui hal-hal berikut sangatlah penting untuk sumber keberhasilan suatu perusahaan. Nah, mereka juga harus mengidentifikasi pola, persepsi pemikiran, dan tindakan bersama perusahaan mana yang bertentangan dengan design thinking, serta mana yang selaras dengan prinsip utama design thinking seperti berempati, mendefinisikan, menginisiasi, membuat prototipe, serta menyempurnakan. Nah, selain itu, dari tadi kan kita membahas tentang dampaknya. Kalian tahu nggak sih apa sih itu budaya perusahaan? Nggak tahu, Dit. Emang apaan tuh? Nah, budaya perusahaan itu adalah proses di mana orang-orang memandang, berpikir, bertindak seperti medan gaya atau berinteraksi dalam suatu organisasi yang membentuk, mendistorsi, dan memperkuat persepsi pemikiran serta tindakan orang-orang di dalam perusahaan, baik disadari maupun tidak. Budaya perusahaan juga menjadi kunci kesuksesan untuk mencapai kesuksesan dalam perusahaan yang menciptakan dinding dan batasan yang tak terlihat. Jadi segitu aja tentang budaya perusahaan. Kalian ngerti gak sih? Kalau dari gue sendiri sih ngerti ya, Dit. Thank you ya sebelumnya udah ngejelasin langsung. Oke, aman aja Noel. Oke, mungkin karena yang lain udah pada ngejelasin materi yang masing-masing, berarti otomatis yang terakhir materi gue dong. Oke, jadi di sini gue pengen ngejelasin materi gue. Yang pertama tuh kan materi gue sendiri ada 4 pilar inovasi untuk memungkinkan pemikiran desain. Jadi di 4 pilar ini kita kan ada 4 pilar. Jadi yang pilar yang pertama itu ada mandat kepemimpinan. Yang kedua itu ada pilar 2 infrastruktur khusus. Jadi pada pilar kedua ini terdapat beberapa langkah dalam sebuah organisasi ketika mengambil risiko semacam itu. Mereka tidak menganggapnya enteng. Dalam kasus ini mereka melakukannya secara sistematis, langkah demi selangkah. Langkah yang pertama mereka lakukan penilaian budaya. Langkah yang kedua mereka mendirikan kantor transformasi dan tim kepemimpinan transformasi. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, mereka menetapkan anggaran dan beberapa tenggat waktu. Langkah yang keempat, mereka bentuklah tim untuk memenangkan hati tim. Lalu langkah yang selanjutnya dan terakhir, yaitu mereka menciptakan komitmen besar, kemampuan baru, dan peningkatan kapasitas dan banyak tim proyek. Terus buat materi gua yang terakhir nih, kita ada materi 4 tahap transformasi menuju budaya design thinking, guys. Di sini gua udah nyiapin 4 tahap yang harus dilakukan organisasi untuk transformasi budaya yang sukses. Jadi semacam kayak saran gitulah untuk tahap-tahap ini dilakukan di organisasi dalam design thinking. Jadi di sini gue udah nyiapin 4 tahap. Tahap pertama itu mengungkapkan, tahap kedua itu lepaskan, tahap ketiga menciptakan, dan tahap 4 itu implementasi.
Dan untuk kesimpulan dari materi gue ini, yaitu design thinking merupakan pendekatan baru yang hebat untuk bisnis. Design thinking kemungkinan akan menjadi sumber keunggulan kompetitif jika tertanam dalam budaya perusahaan, serta strategi, proses dan praktik, sistem dan struktur perusahaan. Mungkin kalau dari materi gue sih cukup segitu aja ya. Karena materi gue ini materi terakhir, mungkin materi kita udah kita bahas semua ya guys. Oke, mungkin segitu aja ya untuk diskusi kita pada Zoom ini. Soalnya gue juga bakal ada janjian sama teman. Oke, thank you ya guys sudah join di Zoom ini. Makasih banyak ya, gue jadi lebih paham materi tentang ini. Sampai ketemu besok ya. Dadah. Oke guys, see you. Izin live ya. Oke, gue live juga ya. Kok gue tinggal sendirian sih di sini? Kalian yang nonton ini mendingan kita push rank bareng. Login.